Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Oliva Martia dengan nomor NIM 18030194077 dari kelas 2018E Pengembangan Karir akan melakukan wawancara dengan Bapak Nur Taufik untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan karir yang diampu oleh Bapak Rusli Hidayah, SSI, MPD. Baik, di sini saya sudah bersama Bapak Nur Taufik. Bapak Nur Taufik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Baik. Iya, di sini saya bertanya terlebih dahulu ya, Pak. Apakah Bapak bersedia untuk berbagi pengalaman dan saya diizinkan untuk merekam wawancara ini? Bisa, insya Allah. Iya, Bapak. Terima kasih. Untuk yang pertama, Bapak bisa dijelaskan terlebih dahulu profil Bapak saat ini? Profil? Iya, terkait nama, alamat. Oh, nama ya. Baik. Nama saya Nur Taufik, sarjana sosial Islam. Alamat Dusun Air Langga, RT 6 RW 2, Desa Sulingkulon, Kecamatan Cermi, Kabupaten Bondowoso. Terus apa lagi? Alumni dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi saya alumni dari Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Ibrahimi yang sekarang sudah berubah menjadi Universitas Ibrahimi, Pondok Pesantren Salafiyah Syariah Sukoharjo. Saat ini berjabatan sebagai apa, Pak? Saya saat ini kalau di lembaga jabatannya sebagai guru bimbingan konseling. Guru bimbingan konseling. Ya. Itu saja, Bapak? Selain itu juga diminta untuk mengajar di beberapa mata pelajaran kayak bahasa Indonesia, juga sempat ngisi di ekstra jurnalistik. Bahasa Indonesia dan jurnalistik. Ya, termasuk juga aswaja ke-N1. Untuk kelas yang di ini semua kelas atau? Semua kelas, dari kelas 10 sampai kelas 12. Sampai kelas 12. Iya, untuk yang bahasa Indonesia itu hanya fokus pada kelas 10 saja. Oh iya. Selanjutnya Bapak mungkin bisa diceritakan sedikit pengalamannya saat menjadi mahasiswa. Menjadi mahasiswa ya? Iya. Pengalamannya saya mulai sebelum menjadi mahasiswa dulu. Mau Ya. jadi mahasiswa. Ya. Teringat kepada almarhum bapak yang saat itu sangat menginginkan bagaimana saya kuliah. Setelah 1 tahun lulus dari SMA saat itu saya tidak kuliah kan. 1 tahun itu tidak kuliah. Jadi tahun berikutnya kemudian bapak punya keinginan bagaimana saya kuliah. Dan saya pada saat itu nolak. Untuk kuliah itu nolak. Wah, kenapa, Pak? Karena pada waktu itu saya tidak pernah punya ancang-ancang, apalagi melihat kondisi ekonomi keluarga saat itu nggak mampu lah untuk membiayai biaya kuliah saya. Akhirnya saya saat itu sempat sempat menolak dengan tawaran bapak itu. Intinya kamu kuliah dulu biar ada wawasan di perguruan tinggi dan semacamnya. Walaupun bapak sendiri tidak kuliah. Jadi itu pra kuliah. Terus ketika menjadi mahasiswa juga saat itu sempat bingung menentukan jurusan karena saya tidak diarahkan, tidak ada yang ngarahin pada waktu itu. Mungkin guru SMA-nya Bapak? Guru SMA saat itu tidak terlalu banyak mengarahkan juga sih pada saat itu untuk memilih jurusan. Akhirnya saya ketika daftar cuman mau masuk fakultas apa itu, saya langsung begini, fakultas apa kira-kira yang ada kegemaran saya? Iya. Saat itu artinya ada mata kuliah yang memang itu kesenangan saya. Kebetulan saya suka di kesenian kan. Oh, ada fakultas dakwah katanya. Fakultas dakwah, di sana ada materi kuliah sinematografi katanya. Ternyata ketika saya masuk kok enggak ada sinematografi di jurusan bimbingan konseling itu. Saya juga minta saat itu sama yang ngurusi, karena saya memang enggak banyak kenal tentang perguruan tinggi saat itu, jurusan-jurusannya juga gitu. Akhirnya pada waktu itu yang penting saya masuk fakultas dakwah, jurusannya apa saja saya tanyakan sama bibi saya saat itu. Bi, saya ikut jurusan apa? Oh, bimbingan konseling saja.
karena insya Allah nanti ini masa depannya enak lah bahasanya bibi. Saya nggak tahu masa depan kan, jadi pada saat itu ya udah ikut bibi saja gitu. Itu bibinya juga ini ya Pak, ada di Universitas Ibrani juga. Iya, ada di sana. Kebetulan banyak ngurusi juga gitu. Diam di pesantren ya kan, jadi guru sudah di pesantren. Kalau pengalaman, ya pengalaman insya Allah sebagaimana wajarnya mahasiswa pada umumnya, ya aktif di organisasi kemahasiswaan, terus kemudian ikut apa ya, sempat pada waktu itu ikut kegiatan ekstra di luar juga, cuma tidak bertahan berapa lama karena lebih fokus di dalam saja sudah, bagi saya saat itu sudah banyak menyita waktu. Berkenaan dengan itu tadi Pak, kegemarannya kan tentang kesenian. Oh iya. Lalu katanya tidak ada hubungannya dengan bimbingan konseling. Ada hubungannya enggak Pak? Kalau kesenian setelah saya dalami dan semacamnya, dari pengalaman-pengalaman setelah saya kuliah di BK dan semacamnya, ternyata banyak berhubungan. Iya. Termasuk salah satunya kalau di materi kuliah bimbingan konseling itu, kenapa saya kadang memasukkan beberapa pemain ke dalamnya, karakteristik kalau dia misalnya nakal, kemudian kita perankan bagaimana dia jadi orang baik, itu sedikit demi sedikit juga banyak berpengaruh kepada dirinya, karena tuntutan naskah dia harus jadi orang baik gitu, walaupun dia pada dasarnya nakal dan semacamnya. Karena kadang memang orang itu kan tidak semuanya suka dengan akademis lah, tapi dia juga sukanya ekstra dan semacamnya. Lewat kegiatan kesenian itulah kemudian sedikit demi sedikit bimbingan konseling itu di sana kita lakukan. Nanti tidak ada kata menyesal ya Pak? Oh, enggak ada jelas. Kita kan enggak tak, orang menyesal kan enggak tahu gitu. Iya. Enggak tahu, oh saya nyesal dan semacamnya, enggak ada. Tapi kalau sudah masuk kepada satu hal, bagaimana itu kita ngambil apa saja yang bisa menjadi hal yang terbaik dalam itu, ya insya Allah kita tidak akan menyesal. Mereka yang kemudian tidak mengambil hikmah di balik sebuah pilihan dan semacamnya, ya pasti menyesal, kok saya dengan ini, kok saya tidak memilih itu. Itu karena memang dia tidak yakin bahwa di dalam hal apapun, walaupun itu seakan-akan kita tidak ada gunanya, tapi kalau mau ditelusuri lebih mendalam, insya Allah banyak hal yang akan membuat kita sadar bahwa ini yang terbaik. Baik Bapak, terkait itu tadi kan kegemarannya kesenian, kemudian mengambil jurusan di bimbingan konseling. Nah, ketika menjadi mahasiswa, apakah yang menjadi harapan atau keinginan kalau Bapak sudah lulus nanti? Harapannya seperti apa? Ketika menjadi harapannya ketika lulus ya? Iya. Nah ini mungkin ini di luar kewajaran pada umumnya. Saya ketika sudah jadi mahasiswa nanti tidak pernah bermimpi mau jadi apa sebenarnya. Saya kuliah saja. Saya berpikir begini, ketika orang itu punya kemampuan dan keahlian, maka di mana dia berada itu akan ikut dengan sendirinya. Termasuk tempat dan semacamnya itu akan ikut dengan sendirinya. Dan itu banyak dialami oleh guru-guru saya sebelumnya di pesantren itu. Yang paling penting dia belajar satu disiplin ilmu, kemudian dia tidak tahu nanti mau jadi apa dan tidak paham. Akhirnya dia dengan apa yang diperdalam, orang menjadi tahu bahwa orang ini ahlinya di bidang itu. Dan kita juga nggak tahu, misalnya nanti ketika jurusannya kita sudah sesuai, apakah nanti pekerjaannya sesuai, kita belum tahu juga. Iya. Itu masih masih ngambang ya, menjadi sesuatu yang ngambang. Karena banyak juga ketika mahasiswa di jurusan tertentu, dia di pendidikan, sementara ketika pulang ke rumahnya masing-masing, akhirnya lembaganya sedikit, lulusannya membludak setiap tahunnya, iya. Akhirnya kan overload gitu. Tanpa mempertimbangkan bahwa nanti jurusannya bisa diterima di pendidikan ini, maka dia kalau menggantungkan hal itu kepada lembaga misalnya untuk mengembangkan ilmunya, dia akan mengalami pikiran yang mungkin tidak stabil nanti. Selanjutnya Bapak, menurut Pak Taufik, apakah suatu jurusan menjadi tolak ukur utama yang dapat menjamin seseorang dapat bekerja sesuai jurusan itu? Bukan tolak ukur pertama? Iya, utama. Utama, Ya. saya kira bukan.
karena nanti kita juga terutama mahasiswa yang sebentar lagi mungkin ini harus siap-siap juga ya. Artinya siap-siap dengan segala kemungkinan. Kalau saya membahasakan ke teman-teman itu ada plan A, plan B. Kenapa harus ada plan-plan yang lain? Karena kita juga kayak tadi, kondisi hari ini dengan kondisi 4 tahun yang akan datang ketika orang itu sudah lulus, misalnya kan 4 tahun kuliah S1 gitu misalnya. Iya. Kalau sekarang misalnya dibutuhkan di jurusan ini, apakah kemudian 4 tahun lagi nanti dibutuhkan? Belum tentu. Kuotanya untuk kemudian dia jurusannya nanti akan sesuai dengan tempat di mana dia inginkan, itu belum tentu. Jadi jurusan bukan tolak ukur pertama. Tapi kan setidaknya dia memiliki bekal. Kalau bekal ya, bekal, tapi dalam dirinya jangan sampai kemudian menggantungkan Iya. kepada hal itu. Kalau menggantungkan nanti kalau misalnya yang menjadi tempat gantungan kemudian tidak sesuai dengan kenyataan gimana? Iya. Itu stres kan nanti, takutnya stres gitu. Iya, Akan benar. tetapi itu sebagai usaha saja, ikhtiar. Kan kita sebagai manusia diminta untuk ikhtiar. Bahwa saya punya keinginan, punya cita-cita ingin menjadi ini, nanti di lembaganya ini. Apakah nanti akan terkabul ikhtiar itu? Bisa saja iya, bisa saja tidak. Nah itu bagaimana Pak? Kalau misalnya ya, andaikan saja seorang mahasiswa dia memilih suatu jurusan, kemudian dia sudah memiliki bekal kan selama 4 tahun berkuliah di jurusan itu. Nah ketika ada di masyarakat, ternyata pekerjaannya tidak sesuai dengan jurusan itu. Nah frustasi kan Pak? Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Nah itu kira-kira hal apa yang harus dilakukan si mahasiswa itu? Makanya saya tadi sampaikan bahwa harus ada alternatif untuk pilihan hidup itu. Menjaga kemungkinan yaitu tadi gagal di jurusan itu. Usaha. Jadi ingat, usaha apapun yang dilakukan manusia selama itu baik, itu bernilai bagi Allah. Berarti begini ya Pak, sebenarnya penting juga suatu jurusan, tapi jangan terlalu berharap kita dapat bekerja sesuai atau selinier dengan jurusan itu. Iya, betul itu. Saya sepakat kalau dalam hal itu. Entah kalau mungkin ada pandangan lain yang nggak sepakat, ya silakan monggo. Tapi pada kenyataannya tidak semua jurusan yang dipilih ketika nanti pulang, lulus dan semacamnya itu bekerja di jurusan tersebut. Kalau saya membahasakan apapun yang kamu pelajari, apapun yang kamu perdalam, usahakan dapat menuntun kamu kepada 2 hal, bermanfaat dan bisa membuat kamu bahagia. Jadi apapun yang tidak bisa bermanfaat dan membuat kamu bahagia, sedikit demi sedikit mulai sekarang sudah ditinggal. Lo ngapain kita memperdalam sesuatu tidak bisa memberikan manfaat? Iya benar. Dan tidak bisa memberikan kita kebahagiaan. Hidup intinya itu saja, bermanfaat dan bahagia. Bermanfaat dan bahagia. Iya. Baik Pak Nur Taufik, terima kasih banyak. Sebuah kalimat yang sangat memotivasi sekali. Ini menjadi penutup di akhir wawancara kita pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Nur Taufik sudah meluangkan banyak waktu untuk wawancara ini, dan mohon maaf sudah mengganggu atau menyita waktu Bapak. Karena sudah dari bermanfaat. Oh iya siap. Terima kasih banyak Pak Nur Taufik, selamat beraktivitas kembali. Demikian wawancara yang sudah dilakukan. Saya ucapkan terima kasih. Dan untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.